Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam Aspirasi dan Solusi dalam channel Amnesia Indonesia. Jangan lupa share, like, comment, dan juga subscribe channel ini karena di sini kita akan membahas tentang seluruh keluhan dan juga aspirasi dari masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi kita akan menjaring aspirasi masyarakat di aplikasi Amnesia Indonesia yang ada di Play Store. Jadi download dulu, silahkan keluhkan atau berikan aspirasi Anda tentang segala bidang. Di sana sudah ada yang nantinya kita akan memanggil narasumber yang akan menyelesaikan masalah atau memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Seperti hari ini kita sudah kedatangan, siapakah beliau? Dari Putra Eko Wisata Kalimantan Selatan, betul ya? Bener Kak. Waduh, luar biasa. Boleh kenalan dulu nih. Oke, teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Zainal Fuad. Usia saya saat ini 23 tahun dan saya adalah alumni dari program studi pendidikan fisika di Universitas Lamongan Kurat Banjarmasin. Oke, panggilannya apa nih, Fuad? Fuad, iya. Halo. Halo, Helda. Iya, kita ketemu lagi ya. Kita ketemu Setelah lagi. berapa tahun, Kak? 2 tahun kayaknya. 2 tahun tuh, kita udah lama banget gak ketemu dan hari ini Kayak reunian kita. Kayak reunian. Ketemu lagi dengan Kak Fuad yang semakin karirnya ini, wah cemerlang banget ya sekarang. Helda juga makin keren banget. Amin ya Allah, sebagai Putra Ekowisata. Nah, Iya. berarti hari ini kita akan ngobrol tentang ekowisata ya. Bener. Sebelum kita ngobrol ekowisata, apa sih Kak Putra Ekowisata Kalimantan Selatan? Ini baru ya, baru ada nih. Iya, baru. Jadi pemilihan Putra Ekowisata itu baru di tahun 2020 ini diselenggarakan. Jadi sebenarnya pemilihan Putra Ekowisata itu berdasarkan kejadian dari beberapa tahun yang silam. Karena kejadian di Pulau Bali. Kenapa tuh? Jadi di Pulau Bali itu kan wisatawannya memang sangat banyak sekali gitu. Jadi banyak wisatawan nggak cuma dari lokal gitu kan, tapi juga yang dari mancanegara. Nah, karena saking banyaknya wisatawan yang datang, akhirnya ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Contoh yang paling utama adalah eksplorasi alam yang tidak ramah lingkungan. Betul. Kemudian sampah-sampah juga. Nah, itu akhirnya Bali itu mengalami kasus darurat sampah akibat dari para wisatawan, para turis yang tidak melakukan kunjungan dengan wawasan lingkungan. Jadi akhirnya ada muncul program bagaimana cara kita orang itu datang ke Indonesia, datang ke berbagai tempat yang ada di Indonesia, tidak cuma menikmati, tapi juga harus menjaga gitu. Berarti ini ceritanya ekowisata, Putra Ekowisata ini terdiri karena adanya keresahan ya? Bener. Keresahan kebanyakan wisatawan berarti. Wisatawan Akhirnya merusak, mengeksploitasi lingkungan alam. dan juga alam. Oke, kita ngomong perbedaannya ya, ekowisata dengan wisata biasa. Kita tahu nih kalau wisata biasa ya kita cuman menikmati. Iya. Nih kalau tidak salah ekowisata ini kan harus ada edukasinya. Bener. Nah maksudnya sendiri menurut Kak Fuad ini ekowisata apa sih? Oke, jadi ekowisata sendiri itu ada 3 nilai utama sebenarnya, Helda. Jadi yang pertama di ekowisata itu adalah edukasi. Oke, edukasi. Yang kedua adalah konservasi. Konservasi. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat lokal. SDM ya? Iya, SDM. Jadi yang pertama tadi Helda sudah bahasnya edukasi. Jadi ketika kita menyelenggarakan sebuah tempat wisata kayak gitu, orang itu harus gak cuma bisa datang kemudian pulang dengan tangan kosong, tapi mereka ketika datang mereka harus ada pembelajaran yang didapatkan mereka. Contoh misal kita ngajak wisatawan datangnya ke wisata susur sungai misal di Banjarmasin. Nah, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat yang datang dari lokal ataupun regional, bahkan nasional maupun internasional. Ketika mereka menikmati susur sungai, kita harus sampaikan bahwa Bapak dan Ibu dan para wisatawan, ini adalah potensi yang harus kita jaga. Keindahan alam, kemudian segala yang kita nikmati hari ini harus kita jaga. Bagaimana caranya? Mohon Bapak dan Ibu ketika menikmati susur sungai, jangan ada yang membuang sampah ke sungai itu karena itu akan merusak sungai. Kalau sungainya sudah dirusak, berarti ke depan anak cucu kita tidak akan bisa menikmati sungai yang indah yang kita rasakan saat ini. Gitu. Itu edukasinya. Kemudian yang kedua ada konservasinya. Nah, jadi konservasi itu bagaimana lingkungan itu tetap diupayakan agar dia lestari. Jangan cuma misalkan buka tempat wisata tapi pohonnya ditebang untuk bangun WC-nya, untuk bangun tempat-tempat yang hiburan-hiburan yang lain. Kayak kemudian yang terakhir adalah adanya pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat itu kadang ada loh kayak di tempat wisata orang banyak datang ke suatu daerah,
Tapi pada akhirnya masyarakat yang ada di sekitar bukan merasa bahagia dengan adanya orang yang datang, tapi malah mereka kayak merasa terancam. Daerah mereka dieksploitasi, daerah mereka dibuka untuk tempat liburan, hiburan masyarakat dari luar, tapi mereka sendiri nggak ada mendapatkan manfaat dari kunjungan itu. Jadi ekowisata berupaya bagaimana caranya agar ketika ada wisatawan yang datang, nggak cuma datang menikmati, tapi juga memberikan semacam peluang bisnis lah, peluang usaha untuk masyarakat gitu. Gitu ya? Iya. Berarti ada 3 syarat utama ekowisata. Sekarang nih yang mau Helda tanya, Helda juga ikut andil nih ya dalam ekowisata. Kalau Helda sendiri itu kan salah satu pengelola dari Sahabat Bekantan Indonesia. Kalau kita di Sahabat Bekantan Indonesia itu punya ekowisata yang namanya Pulau Curiak. Jadi ekowisata Pulau Curiak ini di dalamnya itu ada bekantan. Nah, bekantan ini kan masuk Kalimantan Selatan nih. Endemik nih. Iya, jadi benar tuh harus ada edukasinya, harus ada konservasinya, harus ada SDM-nya. Bener. Sekarang nih Kak, tugas Kakak sebagai putra ekowisata ini apakah sebagai role model untuk mempromosikan ekowisata kah seperti duta-duta wisata pada umumnya, ataukah Kakak sebagai volunteer untuk konservasi kah, ataukah Kakak sebagai volunteer untuk membantu SDM-nya tadi untuk bisa ikut menjadi usaha pariwisata? Yang dimaksud usaha pariwisata itu kan artinya tempat pariwisata itu bisa memberikan income untuk masyarakat. Nah, apakah sih sebenarnya tugas putra ekowisata ini? Sebelum bicara tugas ya Helda, ini kita bicara latar belakang dulu. Kok ya bisa boleh? ya? Kok bisa gitu kan? Saya bisa gabung di sini gitu. Penasaran nih. Jadi ceritanya saya tuh kan alumni juga nih dari Duta Wisata. Betul. Sama tahu kita ya. Sama. Kita social distancing kompaknya jauh aja atasnya. Oke. Kemudian di tahun 2019 kemarin juga saya ikut lagi nih di pemilihan duta yang lain. Aduh, gitu. Malu ikut duta banyak banget. Nggak apa-apa, kan artinya mau jadi pemuda yang berguna untuk bangsa. Amin. Jadi 2019 ikut di HSU itu Duta Lingkungan Hidup. Jadi pengalaman sebagai duta wisata, kemudian duta lingkungan, akhirnya digabung menjadi ekowisata. Bener juga, karena ekowisata kan peduli lingkungan ya, konservasi. Jadi sesudah itu di tahun 2019 saya itu mulai tergerak, kan memang lulus kuliah nih, orang sarjana pendidikan. Mikirnya, aku mau jadi guru sepanjang hayat gitu-gitu aja, atau memang mau eksplor diri yang lebih jauh lagi. Nah, dari situ akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah peluang usaha baru, yakni membuka Sasirangan Pewarna Alam. Nah, dari situ kan yang namanya Sasirangan itu kan budaya nih, yang ada di Kalimantan Selatan. Dan saya rasa budaya itu tidak akan lepas dari pariwisata. Karena ketika kita menawarkan pesona alam ke orang luar, di negara lain, daerah lain juga punya pesona alam. Tapi ketika kita menawarkan suatu budaya Banjar misalnya, tentu tidak akan bisa disaingi dan akan beda dengan daerah yang lain. Iya, karena kan budaya identitas bangsa, beda-beda setiap bangsa identitasnya. Nah, itu yang menjadi daya tarik gitu kan. Jadi Sasirangan saya angkat. Kemudian Sasirangannya menggunakan bahan pewarna alam, isu-isu lingkungan dari tahun 2000-an gitu ya. Limbah Sasirangan itu mencemari sungai. Bener. Karena kita menggunakan pencelupan gitu kan. Jadi kalau sudah selesai Sasirangan itu dicelup, akhirnya dibuang ke bantaran sungai, dan akhirnya itu bisa mengancam ekosistem di sungai. Nah, dari situ akhirnya karena memang senang dengan Sasirangan, walaupun dulunya pewarna sintetis, kemudian berkembang akhirnya bisa memproduksi Sasirangan menggunakan bahan pewarna alam. Tapi aku pikir kalau aku cuma produksi, aku cuma bikin sendiri kayak gitu, kayak nggak ada bagus-bagusnya kayak gitu. Jadi dari situ mulai berpikir gimana sih caranya apa yang aku lakukan bisa berdampak bagi orang lain. Terus? Dan akhirnya bisa memberdayakan masyarakat di desa, tetangga-tetangga kayak gitu, mereka bisa kerja Sasirangan. Walaupun sebenarnya jujur orang-orang di desa aku tuh nggak ada yang kenal bagaimana proses Sasirangan. Pembuatannya. Bener. Jadi harus ngajarin dari nol. Kalau di Banjarmasin kan kita punya banyak nih pengrajin Sasirangan. Dan di Amuntai tuh di desa aku khususnya nggak ada yang bisa dan nggak tahu ternyata Sasirangan itu harus dibuat pola, kemudian harus dijahit satu persatu pakai tangan lalu ditarik. Nggak ada yang tahu. Jadi tantangan itu harus kayak ngajarin dari nol sama sekali. Dan dari situ mereka belajar, mereka punya pengetahuan yang baru, dan akhirnya juga mereka punya pendapatan dari produksi itu. Jadi yang pertama kali kakak ini dulu karena duta wisata, betul. Lalu selanjutnya ikut duta lingkungan hidup, betul ya, Anda ya, luar biasa sekali. Lalu dilanjutkan memberdayakan masyarakat. Sekarang hubungannya sama ekowisata ini apa, Pak? Ngapain lagi ikut putra ekowisata, Pak? Udah bisa memberdayakan masyarakat sendiri, Pak. Jadi aku itu pola pikir aku, satu kutipan yang aku pegang dalam hidup,
aspire to be inspired before we expire. Oke. Jadi bercita-cita agar bisa menginspirasi sebelum kita expired, sebelum kita kehabisan waktu untuk melakukan itu. Jadi dengan begitu banyak yang sudah alhamdulillah dilakukan gitu, kok gabung lagi dengan ekowisata. Iya, kenapa Pak? Aku pengen explore diri yang lebih jauh dan pengen bisa memberi dampak gak cuma orang di desa aja, tapi di provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian juga kita kan di Kalimantan Selatan sendiri juga punya ada tenun pagatan. Nah, aku berharap juga tenun pagatan punya explore yang lebih jauh, bisa bersaing dengan kain ulos, kemudian tenun Oke. dari Dan daerah yang lain. perkainan-perkainan di Indonesia ya, perkainan budaya di Indonesia. Oke, kita tarik lagi ke ekowisata nih ya Pak ya. Bapak ini berarti membawa pesan sebenarnya. Bapak mengikuti Putra Ekowisata ini karena Bapak sudah berhasil di daerah Bapak untuk SDM, Edukasi dan juga mengedukasi SDM, pemberdayaan. memberdayakan SDM yang ada di sana. Saya balik lagi Pak, kita putar-putar ekowisata aja nih Iya. Pak. Aduh tegang, santai. Enggak sih, santai. Belum panas ini. Belum panas kita ya. Jadi yang mau saya tanya tadi, tugasnya ngapain pas setelah terpilih? Tadi kan kalau di daerah ya tugasnya memberdayakan masyarakat. Dan saya lihat ini Bapak tuh lebih ke budaya. Sekarang Iya. saya mau gali tentang wisatanya nih. Oke. Bapak ngapain Pak sebagai Putra Ekowisata Kalsel? Oke. Sebenarnya Helda belum ngapa-ngapain Belum saya ngapain ya, tapi Belum pasti ada ngapa-ngapain. program yang ingin direncanakan. Iya. Oke. Jadi saya tuh terpilih baru pakai selempang ini dari bulan Agustus ini. Oh baru. Baru. Oh, iya baru lahir ya. Baru lahir. Jadi ibaratnya bayi itu baru ya bisa merangkak lah kayak gitu, belum bisa lari banyak. Jadi untuk ke depan sebenarnya ngapain sih tugasnya Iya, ekowisata? Dengan saya sadar bahwa yang namanya seorang duta, seorang putra daerah itu nggak bisa menjalankan program sendiri. Betul. Jadi saya berharap dengan ikut nih kita talking gitu ya, sharing sama Helda, aku bisa berharap bisa kenal dengan begitu banyak organisasi yang peduli lingkungan, organisasi penggiat pariwisata. Yang namanya kolaborasi itu sangat penting. Jadi dari Save Bekantan, kemudian Save Meratus, Iya. ya. Jadi dari budaya, kemudian alamnya, kemudian penyelamatan flora fauna kita. Aku berharap gak cuma promosi aja. Aku berharap bisa memang turun ke lapangan dan bisa kerja sama-sama gitu. Gitu. Jadi pengennya ekowisata itu kan memang karena baru. Sebenarnya juga ini anak-anak ini, bayi ini yang baru lahir. Enggak juga. Baru Nggak lahir. mungkin Pak, Bapak bisa menyandang Putra Ekowisata kalau Bapak masih bayi itu nggak mungkin. Gak mungkin ya. Nggak mungkin. Tapi di Kalsel sendiri itu beda dengan duta wisata, Helda. Iya. Duta wisata itu kan memang dia di bawah naungan dinas. Iya. Bener betul. kan? Jadi jelas nih untuk regenerasi tiap Job tahunnya program pekerjaan itu sudah ada. sudah ada. Dan ini baru pertama, jadi harus mikirkan bagaimana untuk ke depan. Dan itu PR bagi aku pribadi sih, karena ini pemilihan yang pertama. Bagaimana ke depan? Ekowisata itu tugasnya ngapain? Aku yang harus bikin jalan baru nih. Bagaimana hubungannya? Ada nggak sih hubungan bedanya dengan pariwisata yang biasa? Gimana ekowisata? Bagaimana duta environment, duta lingkungan kayak gitu bisa gabung, bisa kolaborasi gitu. Jadi sekarang Putra Ekowisata ini one and only SU Di Kalsel iya. di Kalsel, but another city, another province. Yes. Masih ada? Iya. Berarti asli Indonesia ada ya? Sebagian daerah sudah selesai dan mereka sudah seleksi, tapi sebagian lagi masih ada menyelesaikan administrasinya. Kayak contoh ada di Bali karena memang jadi tuan rumah tahun ini, Bali itu kirimnya 2 pasang. Oh gitu. Kalau Kalsel malah nggak sepasang, cuma 1 orang aja yang bisa masuk ke Ya sana. karena memang pemilihannya putra-putra, putri-putri. Iya. Nggak sepasang kayak duta Nggak wisata kayak sepasang, biasa kan ya. iya. Oke. Keren ya. Saya boleh ikut nggak nanti? Boleh nanti ya, Oh tahun boleh. depan. Yakin saya boleh. Harusnya tahun ini ya. Oh harusnya tahun- menemani. Oh iya betul, harusnya kita satu pasang kan ke nasional. Bener, ya. harusnya. Aduh, menang itu kita ambil pialanya Amin, buat amin, Kalimantan amin, Selatan amin. tahun depan. Jadi doa juga nih buat kakak bisa bawalah pesan tentang Kalimantan Selatan ini ke kancah nasional maupun internasional, karena emang untuk potensi-potensi itu semua ada di Kalimantan Selatan. Banyak banget, Banyak lengkap banget. Kita punya paket lengkap untuk wisata, untuk ekowisatanya, karena Iya. kita punya Bekantan untuk ekowisatanya. Bener. Terus kita juga punya
Sep Meratus untuk ekowisatanya. Bahkan kita juga punya pegunungan Meratus yang mau jadi geopark. Nah, itu kan, jadi kita tuh punya potensi yang banyak apalagi terhadap ekowisata di Kalimantan Selatan. Itu Iya. bawakanlah pesan itu nanti ya. Siap. Titipan saya Titipan. ini Sep Bekantan ya. Iya. From the Kita harus extension. kolaborasi sebenarnya ya. Harus. Nanti Harus. boleh lah jalan-jalan ke sahabat Bekantan Indonesia. Siap. Bareng Bang Din nanti juga boleh. Nanti. Waduh. Jadi tadi kan Helda Udah ada ngobrol juga? udah. Oke, jadi gimana? Jadi tadi cerita sama beliau, bukan cerita sih, kayak sharing sama beliau. Bapak, saya ini kan baru terpilih, gak ada kayak naungan dinas secara langsung kayak gitu. Saya tanya ke beliau, Bang, ini ke depannya kan saya mau ditantang oleh panitia, kita harus bikin sebuah video profil dan juga video promosi daerah. Jadi beliau sudah arahkan bahwa kita itu Kalimantan Selatan punya Bekantan, dan salah satu tempat yang memang sangat cocok ini karena di sana ada konservasi tembakau juga, mangrove juga, dan di sana juga ada hewan endemik dari Kalsel yakni Bekantan. Jadi beliau sarankan nanti coba kamu turun ke Pulau Burung di Kabupaten Tanah Bumbu. Oh gitu. Fuad sendiri belum pernah ke Tanah Belum Bumbu. pernah. Nanti jalan-jalan. Harus ya. Bareng ya. Boleh. Sama Izin suami sahabat dulu. Bekantan. Izin suami dulu. Siap. Oke, kita udah bahas nih. Sekarang ini pertanyaan 30 detik Anda jawab ya. Oke. Oh, grand final ini ya, grand Aduh, ya final. Allah. Amin. Nanti Amin, ya, sampai amin. grand final. Enggak, saya cuma mau tanya. Setiap kita sebagai perwakilan daerah itu kita harus punya pesan tadi kan. Ada nggak sih pesan dari Kak Fuad sendiri sebagai putra ekowisata? Gimana sih maunya ekowisata yang ada di Kalimantan Selatan? Apa yang mau diangkat dan apa yang mau disampaikan ke internasional nanti? Kita ngomong udah internasional. Internasional ya. Gak usah nasional Oke, lagi. nasional lagi. Berarti di nasional harus berhasil. Harus ya? berhasil Anda ya? Harus. Amin, Wajib nih ya. Amin, ya amin, Allah. amin ya Allah. Oke. Jadi wisata sebenarnya satu sisi bisa mendatangkan begitu banyak peluang usaha bagi masyarakat kita. Akan tetapi jangan sampai wisata itu ketika banyak orang berdatangan ke daerah kita, orang banyak melakukan pariwisata di daerah kita, pada akhirnya masyarakat kehilangan tempat tinggal, masyarakat kehilangan alamnya, masyarakat sudah tidak bisa lagi berkembang karena dieksplorasi hanya untuk kepentingan ekonomi saja. Sedangkan ekonomi sendiri mereka tidak merasakan. Jadi yang ingin saya ajak kepada masyarakat ketika nanti kita menikmati suatu daerah, mari kita jaga daerah itu dengan cara kita memiliki wawasan lingkungan, bahwa yang namanya apa yang kita nikmati saat ini harus kita jaga agar generasi sesudah kita bisa merasakan juga. Kemudian program kerja saya pribadi untuk ke depan saya bawanya ECO, jadi ECO gitu ya. ECO itu singkatan dari Environment, Culture, sama Opportunity. Jadi saya pengen adanya suatu pengetahuan, edukasi tentang lingkungan bagi masyarakat, kemudian juga kita melestarikan kebudayaan yang ada karena budaya adalah daya tarik pariwisata yang sangat besar. Kemudian saya ingin membuka opportunity, peluang usaha bagi generasi muda, gitu. Luar biasa sekali Pak, ininya programnya ECO. Iya, ECO. Environment, Culture, Opportunity. and Opportunity. Wah, udah lengkap itu ya. Semoga bisa jalan nanti. Amin. Semoga juga adanya amnesia nanti kan bisa isi aja langsung saya mau ini Eko Pak. Iya. Jelasin tuh Eko apa biar nanti Siap. bisa dibantu juga solusinya. Oke. Pastilah ini pemuda ini harus selalu dibantu apalagi tentang hal-hal positif dan kegiatan positif. Bener. Ya kan? Iya, bener. Karena kita inilah generasi bangsa. Gini Helda, aku tuh kemarin sempat ada sharing juga sama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan di sharing itu beliau bilang anak muda itu jangan mindsetnya, jangan berpikir bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Yap. Karena kalau kata kalimatnya itu adalah pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang, berarti Anda nunggu tua dulu baru jadi pemimpin. Iya. Tapi kata beliau, pemuda hari ini adalah pemimpin hari ini sampai yang akan datang. Oh, Jadi gitu. Keren. kita harus explore diri, jangan cuma ya nikmati apa yang ada, kemudian berada di zona nyaman kita, tapi kita harus explore diri lagi, kita harus gali potensi yang ada di diri kita agar ke depan itu kita menua dengan karya, nggak cuma menua karena usia gitu. Bapak semakin saya ngomong sama Bapak sekarang ini jauh banget loh Pak ya perbedaannya. Ini luar biasa loh, berarti selama ini proses itu memang tidak mengkhianati hasil ya Pak ya. Karena dalam hidup saya nggak kenal istilah gagal. Kita kan dulu berjuang sama-sama Kita gitu berjuang ya. sama-sama. Kemudian Helda on top gitu ya. Kemudian saya ya udah di deretan yang lain gitu. Tapi saya merasa bahwa itu bukan kegagalan sebenarnya. Betul. Itu hanyalah sebuah pesan dari Tuhan bahwa saya harus belajar.
besok saya harus belajar supaya ke depan saya bisa berada di posisi puncak gitu. Wih, ya keren banget, tepuk tangan dulu dong. Ini menginspirasi banget, sumpah Kak, ini keren banget. Kita juga mendoakan semoga nanti ketika membawa nama Kalimantan Selatan di Putra Ekowisata bisa berhasil. Amin. Memang entah apapun nanti hasilnya, Kakak udah membanggakan untuk Kalimantan Selatan. Amin. Ada nggak nih lagi yang ingin disampaikan? Silahkan, mau dicurhatkan apapun keluh kesahnya silahkan sebelum kita closing. Statement dari Putra Ekowisata Kalimantan Selatan. Jadi Helda, aku tuh sering kayak kunjungan ke beberapa daerah, kayak misalkan di Banjarmasin, kemudian kunjungan juga ya di daerah sendiri nih di Hulu Sungai Utara. Aku sering lihat kayak situs pariwisata, kemudian peninggalan sejarah itu kayak bukan kurang diperhatikan tapi malah sering dirusak gitu. Jadi akhirnya kayak berpikir ini nih oke, orang datang, tapi ketika orang datang bukannya melestarikan malah merusak. Jadi itu yang selama ini jadi kayak keresahan kayak gitu. Kayak contoh misalkan di Candi Agung, Helda sudah pernah ke sana? Sudah sering. Apa yang dilihat di sana? Banyak coretan, Pak. Banyak coretan kan? Nah, jadi aku mikirnya kenapa ini yang harusnya kita tonjolkan itu adalah bagaimana itu sebuah cagar budaya, tapi malah kayak itu ajang untuk anak-anak muda meluapkan perasaan mereka. Dan kebanyakan kan coretannya itu nama sepasang kekasih gitu kan. Mungkin ada mitos kali di situ kalau nulis nama di situ jadi langgeng. Kayaknya ada sih ya. Mungkin itu jadi penyebab banyak coretan. Bener. Tapi kalau di daerah lain kan mereka bikinnya kayak misalkan pakai gembok kayak gitu. Iya, biar lebih keren. Nah, tapi nggak merusak yang lain. Ya, tapi kalau kayak contoh ada di Haur Kuning kan, Haur Kuning, kemudian ada daerah jembatan yang dekat Candi Agung. Mereka sering coret-coret itu, merusak itu, dan pada akhirnya ketika orang datang bukan melihat sebuah sakralnya Haur Kuning, tapi melihat oh anak-anak muda sekarang cintanya luar biasa gitu. Jadi cintanya luar biasa cintanya ya. luar biasa. Walaupun saya belum punya cinta gitu. Oh, promosi ini. Ya, promosi. Lanjut. Jadi kalau Helda tuh kan sudah sering nih ngomong izin sama suami dulu gitu ya. Kalau saya alhamdulillah masih bisa bebas. Iya, bebas loh. Itu enak sebenarnya karena bisa lebih menggali potensi diri. Kalau ada udah selesai. Udah selesai bebasnya. Iya. Udah tergali semuanya. Alhamdulillah. Sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Oke, jadi tadi harapannya untuk bisa semua masyarakat bisa lebih peduli ya terhadap lingkungan, terhadap wisata. Ini bukan hanya masyarakat kita, tapi masyarakat yang juga datang ke sini. Dari luar, iya. Harus ada edukasi lagi tentang bagaimana sih peduli tentang wisata dan ekowisata. Iya. Karena ekowisata ini kan dia konservasi nih. Salah satunya Bekantan ya. Iya. Kita ngomongin Bekantan. Bekantan itu kan dia satwa yang khas di Kalimantan Selatan. Endemiknya Kalimantan Selatan. Punyanya, maskotnya Kalimantan Selatan nih ceritanya. Nggak cerita, fakta ini. Fakta kan maksudnya saya cerita ini. Iya. Terus kan tapi dia tuh sensitif. Sensitif, dia nggak bisa diganggu. Kita deketin dia lari, malah dia bisa stres dan dia bisa mati. Bener. Akhirnya kalau kemarin itu perdebatannya ini yang akan Anda mungkin dengarkan nanti di nasional. Bagaimana sih ekowisata itu nanti yang harus dikembangkan, sedangkan ekowisata itu kan konservasi ya jatuhnya, kayak bekantan, terus burung, terus banyak lagi tumbuh-tumbuhan juga. Gimana sih caranya, sedangkan kan tahu nih wisatawan ya nggak semua wisatawan nurut, nggak semua wisatawan bisa nggak boleh pegang bu, nggak boleh ini bu, ya belum tentu semua wisatawan mau manut gitu mendengarkan kita. Otomatis mereka juga sedikit banyak yang akan mengganggu. Oke, kita nggak eksploitasi lagi tentang alam, tapi malah kita mengganggu yang lain, kita mengganggu makhluk hidup yang lain. Nah, itu gimana Pak? Menurut Bapak nih? Selain ganggu tuh contoh kayak di daerah Pulau Kambang juga ada kayak monyet kayak gitu kan. Nanti mereka datang, yang wisatawan sering tuh kayak ngasih snack. Iya, ya? sebenarnya itu nggak boleh Pak. Nggak boleh kan? Tapi mereka malah bukannya merasa itu nggak boleh, tapi merasa kasihan. Kasihan nih monyetnya lapar. Justru dengan kasihan kita beri makan yang nggak seharusnya kita beri. Justru dengan kata kasihan itu kita menyiksa mereka gitu. Jadi untuk ke depan sebenarnya konservasi yang lingkungan yang kita bawa itu, misi yang kita bawa berat memang Helda. Jadi yang harus kita lakukan, saya nggak bakal bisa berdiri sendiri, nggak bisa langsung berinteraksi. Bergerak sendiri. Perlu adanya kerjasama duta wisata, lintas sektor semua, dan juga pemerintah daerah. Iya, itu yang paling penting. Kayak sekarang aja nih di masa pandemi nih ya, itu kasus kita di Kalsel juga kan semakin tinggi. Sudah ada bukti nyata banyak orang yang sudah jatuh jadi korban. Tapi realnya, kenyataannya
masih banyak orang yang belum punya kesadaran Ya yang tinggi. artinya masyarakat ini kurang manut, Bener. ya kan? Nah, yang ada bukti realnya aja, Iya. mereka termasuk masalah yang diancam itu bukan lingkungan lagi, tapi nyawa sendiri kan. Nggak peduli ya? Nggak peduli. Apalagi ekowisata. Apalagi ekowisata. Nah, terus gimana tuh Pak solusinya, Pak? Itu yang saat ini sebenarnya saya juga dengan Helda nih pengen sharing juga. Oh, gitu. Ya. Jadi sampai sekarang tuh gimana sih caranya agar orang itu manut dengan kita. Tapi saya sadar yang namanya ada dalam hidup kita itu ada dua hal yang tidak mungkin. Ya. Jadi kalau orang bilang bahwa segalanya tidak ada yang tidak mungkin, tapi dalam hidup saya ada dua yang tidak mungkin. Apa tuh, Pak? Yang pertama kita menjadi Tuhan menentukan segalanya. Yang kedua adalah kita dengarkan dan dipatuhi oleh semua orang. Betul. Itu yang tidak mungkin. Jadi bagaimana caranya walaupun ada peluang kita tidak didengarkan, tapi setidaknya sebagai generasi muda yang punya semangat yang kuat, jangan cuma oh iya aku nggak didengarkan ya udah, orang nggak dengarkan ya udah aku duduk aja. Nggak. Tapi bagaimana cara kita tidak pantang menyerah gitu ya, harus turun ke lapangan, bagaimana cara kita mengajak masyarakat. Walaupun kita hanya mengajak di satu daerah, satu tempat kayak gitu. Dan kalau diukur dengan yang lain, nggak begitu banyak dampaknya. Tapi ketika kita bandingkan dengan kita diam di rumah aja dan tidak melakukan hal yang positif, berarti nol gitu. Jadi Betul. menurut aku sih kita harus mulai dari yang sederhana Yang dulu. sederhana. Apa, Pak? Yang sederhana. Yang sederhana kayak gini, di tempat pariwisata itu ada tempat pariwisata yang menyediakan tour guide kayak gitu. Betul. Tapi sebagian pariwisata juga di tempat pariwisata yang memang ada interaksi dengan makhluk hidup, tidak ada yang menyediakan itu. Tidak ada yang menjaga. Bener kan? Nah, jadi untuk tugas ke depan gitu, kalau kita lihatnya di Taman Kota Kebun Raya Bogor misal, wisatawan itu ditemani. Jadi ketika mereka beri makan, yang mereka makan itu sudah disediakan oleh pihak panitia gitu kan, dari pengelola. Tapi kalau di daerah kita pernah nggak kayak untuk bekantan misal atau monyet deh ya di Pulau Kembang, ada nggak di depan itu kita menyediakan ini Bapak dan Ibu kalau nanti mau menyediakan makanan silakan diambil makanan yang di sini. Dan realnya kan belum ada tuh. Ya, betul. Jadi ke depan kita mulai dengan hal yang seperti itu yang mencontoh dari daerah lain gitu. Kayak sekarang saya tanya terakhir, siap nggak nanti buat mau ke depannya bantu pemerintah pastinya untuk menjaga hal-hal yang Anda inginkan tadi, udah siap belum? Sangat siap sebenarnya. Siap ya? Sangat siap. Nah itu yang paling penting, siap nggak siapnya itu. Karena kalau kita setengah-setengah, itu juga hasilnya pasti setengah-setengah. Pasti setengah-setengah. Nah, sip banget udah kita bahas tentang ekowisata, asik. Udah rada-rada gugup-gugup sedikit, saya yang gugup. Berasa ini kayak wawancara di nasional gitu Oh, ya. itu ya, berasa wawancara di nasional. Karena memang pengalaman Anda luar biasa ya udah. Amin, kita akan berbagi pengalaman Berbagi. ya. Oke, kembali nih kepada penonton yang ada di rumah yang nonton channel YouTube ini, channel YouTube-nya Amnesia, solusi untuk masalah kalian yang menanggung aspirasi dan juga solusi. Nah, buat seluruh penonton di rumah jangan lupa sekali lagi saya ingatkan like, share, comment, and subscribe channel YouTube ini karena channel YouTube ini itu sangat luar biasa. Channel YouTube ini menampung segala aspirasi seluruh masyarakat dengan cara download dulu di Play Store aplikasi Amnesia Indonesia karena di sana kalian bisa mengutarakan seluruh keluhan, keresahan, aspirasi kalian di segala bidang. Nah, pada hari ini kita di bidang pariwisata yaitu ekowisata dengan Kapuat tadi ya. Nah, untuk terus menghidupkan dan mengembangkan channel YouTube ini jangan lupa sekali lagi di like, share, comment, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi dengan Helda di channel YouTube Amnesia Indonesia, aspirasi dan juga solusi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.